Saral ma'na suratan wal ghaibah hadiran al khabaru muayyanatan al abdu idza saluha lillah azza wa jalla kana ma'ahu fi jamil ahwal. Ketika seorang hamba itu sudah layak menjadi hamba Allah yang baik, kana ma'ahu fi jami'il ahwal, dia akan selalu bersama dengan Allah. Kebersamaannya berkesinambungan, pagi, siang, sore, malam selalu bersama Allah. Yughayyiruhu, ya, personalitasnya nanti akan dirubah oleh Allah. Wa yubaddiluhu, dan akan diganti oleh Allah. Spare part yang bodol-bodol diganti semuanya. Klakernya, iya, businya semua, kuilnya diganti, filternya diganti semuanya itu. Yang baru. Sayap kanan kiri, depan belakang semua diganti semuanya baru. Ya iya. Wa yanquduhu, dan baru nanti akan dipindahkan, dia bisa berjalan cepat. Min halin ila halin, dari satu kondisi ke kondisi yang lain, siap meluncur kemana saja dalam kondisi apapun. Iya kan gitu. Yasiru kulluhu ma'na, yasiru kulluhu imanan wa iqanan, semuanya akan menjadi bermakna, semuanya akan menjadi bermakna, semuanya akan menjadi suatu keimanan, semuanya akan menjadi keyakinan, wa ma'rifatan wa qurban wa musyahadatan, ya, dari satu kondisi musyahadah, iman, yakin, ma'rifat, kedekatan, musyahadah, siap meluncur. Yasiru naharan bila lailin, dan akan menjadi siangnya, akan menjadi semua yang lihat menjadi siang, terang benderang, maksudnya bila lailin, tanpa pernah malam. Diaan bila zalamin, bercahaya tanpa pernah gelap. Safaan bila kadarin, jernih tanpa butek. Qalban bila nafsin, hati murni tanpa ada nafsu. Wasiran bila qalbin, dan sir tanpa hati. Fanaun bila wujud, fana tanpa eksis. Ghaibah bila hudur, kegaiban tanpa kehadiran. Yasiru ghaiban anhum, menjadi gaib, ya, menghilang dari mereka. Kul hadza asasuhu al-ans billah, ini semuanya akan dialami kenyamanan kamu, nafsu terkendali, ya, suasana menjadi terang benderang, terus bercahaya tanpa ada kegelapan, makan enak, tidur lelap, badan sehat, rezeki lancar, istri sayang, anak lucu-lucu, teman banyak. Gitu. Ini semuanya adalah kembali pada Pak asasu al-ansu billah asul, karena Anda sudah merasa nyaman bersama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dengan Allah. Kita saja ketika bersama dengan orang yang kita cintai, semuanya menjadi indah kok. Percaya nggak? Lu
sama pacar lo berdua di pinggir sungai, indah nggak? Di bawah kersem, digigit nyamuk terasa nggak? Baru sesama manusia loh, apalagi engkau bersama Allah sih. Ya kenapa? Yang indah itu bukan tempatnya, kenangan-kenangan indah yang direkam dalam pikiran kita, bukan tempat yang indah, tapi dengan orang-orang yang indah dalam pikiran kita. Percaya nggak? Iya. Keindahan itu tidak terkait dengan tempat, tapi dengan teman-teman yang kita cintai. Yang indah itu manusia, alam nggak indah. Ada nggak orang tergila-gila sama gunung? Kalau tergila-gila sama cewek ada nggak? Ya udah. Atau juga perempuan, ada nggak tergila sama cowok? Ada. Ada nggak tergila-gila sama sungai? Nggak ada. Iya. Apalagi kalau bersama orang yang kita cintai saja, kita berada di tempat mana saja, tempat itu menjadi indah kok. Apalagi ketika engkau bersama Tuhanmu. Paham, paham. Ya itu. Angel boleh paham baik. Pahamnya bakal bengi Senin baik. Ya, Selasa kelalet maning. Ya tapi lah mudah-mudahan dengan berulang-ulang ya. Bagaimanapun kalau sudah berulang-ulang ya kita harapkan ya Pak suatu ketika pasti akan menyentuh psikomotorik kok. Ya, sebab psikomotorik itu baru bisa menyentuh psikomotorik kalau kita lakukan berulang-ulang. Kalau psikologi binatang namanya dressur gitu ya. Gajah juga bisa main bola kok. Anjing juga bisa diajak berburu. Tapi kan didikan berulang-ulang. Gitu. Ini dalam artian bukan berarti saya ingin mendidik Anda seperti mendidik gajah, enggak. Berulang-ulangnya itu loh. Iya. Kalau gajah kan dicambukin terus kan gitu. Iya. Itu. Itulah. Yasiru ghaiba anhum wa anhu kullu hada asasu al-ans billah. Kalamun hatta yatimma hadzal ans bainaka wa bainahu. Ya, sampai nanti rasa kenyamanan itu menjadi sempurna antara kamu dengan Allah, merasa nyaman. Sudah hilang kerinduan kepada siapapun, sudah tidak berharap pemberian siapapun, tidak pernah minta dukungan siapapun. Ya. Nyaman. Iya. Sebabnya kita nyaman karena perasaan kita tercabik-cabik. Orang itu kalau ada loyalitas dengan seseorang yang kita cintai dan kita setia, kita nyaman. Mulai tercabik-cabik ketika cinta kita bagi-bagi kok. Iya. Saya tidak yakin orang berpoligami itu bahagia kok. Karena di dalam hati kita hanya ada satu lubang, bukan dua lubang, hanya satu aja. Iya. Jadi kalau ada orang berpoligami, istrinya dua, mungkin dua-duanya tidak dicintainya. Yang kedua
kemungkinan yang dicintainya satu, yang satu hanya tempat pelampiasan saja. Yang tidak mungkin kedua-duanya dicintai. Nun. Allah tidak membuat dua lubang dalam satu hati kok, satu aja. Itu firman Allah kan? Iya. Jadi yang satu kamu cintai, yang satu buat iseng aja. Non? Iyalah. Sekarang aku bayi aku. Iya, ya gitu. Ya. Jadi begini, jadi Kanjeng Nabi dan para sahabat yang waktu itu berpoligami itu sebetulnya kan terjadi pada kondisi ya kegentingan yang memaksa, seperti persyaratan perpu ya. Iya, begini, Nabi Muhammad itu di Madinah 10 tahun. Perangnya itu 80 kali. Artinya setiap bulan kan. Bayangkan tiap bulan perang. Kalau orang perang mati enggak? Kalau lakinya mati, istrinya, anaknya, kalau sudah janda mau diapain mereka? Mau dibiarin aja. Nah, solusi untuk merawat mereka yang anak-anak yatim itu, pada zaman itu belum ada yayasan panti asuhan yatim piatu, belum ada departemen sosial kan. Jadi cara yang paling efektif, makanya wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, kalau engkau khawatir anak yatim terlantar, fangkihu, silakan kawini saja ibunya, kan gitu. Leja iya dong. Berangkinlah ke perang, langkah apa? Pada poligami si pribet. Kita persoalan. Maksud saya ginilah, kalau kamu berpoligami, ya silakan aja, itu hak Anda kok. Tapi jangan bawa-bawa daging waras. Dengan istilah sunnah Rasul tuh, karena kalau daging waras, jadi toh sepertinya gimana mau sunnah Rasul, bilang aja sunnah nafsu. Iya kan, silakan aja, hak Anda kok. Kawin juga Anda bebas, tidak kawin juga Anda bebas, itu hak Anda kan gitu. Saya kan penganut paham kemerdekaan kebebasan, saya pribadi silakan untuk ruang privasi Anda kan gitu. Itu. Tapi ya tolong aja gawa-gawa daging waras. Jare buya ngaco serem. Ya sunnah kan sama begitu, jual nama Nabi kan. Gitu maksudnya. Jadi artinya yang kita pahami, ini menyimpang sedikit, Nabi tidak pernah menyuruh kamu berpoligami. Pesan menyantuni anak yatim, itu kasusnya. Jadi kalau kamu mengawini janda punya anak 5, kawin lagi janda anaknya 7, kawin lagi janda anaknya 8, kawin lagi janda anaknya 10. Terus disekolahkan semua, jadi dokter semua, hebat. Kawin maning perawat maning. Si gimana lagi? Lah, iya kan gitu. Ya boleh setuju, boleh tidak. Ini, ya ini saya juga ngomongin nggak serius kok. Hanya ini aja lah. Itu. Yang penting tahu diri aja lah gitulah. Tolong jangan menghina Kanjeng Nabi, maksudnya itu. Ya. Kawin aja, jangan bilang sunnah Rasul. Jangan bilang sunnah Rasul.
Karena Allah tidak menyuruh kamu berpoligami. Ini pesan menyantuni anak yatim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Fankihu itu bukan fi'il amar, itu jawabu syartin namanya. Ngerti beli? Fankihu maka nikah enak banget, nikahilah. Iya. Apabila gitu kamu ingin menyantuni anak yatim gitu. Terus ada yang nanya, kalau ibunya sudah nenek-nenek, yang salah nenek-nenek mah. Yang masih ada sisa-sisa kecantikannya lah lumayan. Iya.